Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul Sano Yoshitsune. Sano Yoshitsune ini diterbitkan oleh MNC Sano Yoshitsune dan dibuat oleh Hirofumi Sawada. Di Sano Yoshitsune ini ada 2 season bisa dibilang. Yang pertama Sano Yoshitsune 1 sampai volume 22, satunya lagi Sano Yoshitsune Genpei War. Dan yang Genpei War itu saat volume 1 sampai volume 29. Jadi total ada 51 komik. Dan gue lagi baca. Gue baca baru sampai volume 7. Dan menurut gue ceritanya itu bagus banget. Sano Yoshitsune ini bagus banget dari segi cerita. Gue gak expect bakal bagus. Gue pikir kan karena gue udah punya set gitu ya, gue baca dulu beberapa, 1 volume 2 volume, kalau misalnya jelek gue jual gitu, karena udah set juga. Dan ternyata tuh pas gue baca ngeklik deh gue, jadi kayak ngeklik gitu, jadi kayak wah bakal gue habisin nih sampai tamat gitu. Gue baca, nggak gue jual dulu, jadi gue baca dulu sampai tamat dan gue baru sampai di volume 7 ini. Jadi gue akan nge-review apa aja yang udah gue baca dan pengalaman yang gue baca gue share sebisa gue. Oke, kita lihat dulu ini. Gue juga dari awal agak bingung ya, karena volume 1 ini ratednya R buat remaja, tapi volume 2 dan seterusnya itu ratednya SU, semua umur. Bisa dilihat semua umur. Jadi di awal doang itu remaja. Dan ini diterbitkan, ini kalau komik jadul tuh bacanya dari kiri ke kanan ya, bukan kanan ke kiri kayak biasanya. Ini karena terbitannya terbitan lama, terbitan tahun 2001 di Jepang, cetakan pertama 2002, ini cetakan ketiga dari 2007. Bisa dilihat ceritanya itu tentang 2 orang, yaitu Hiyato dan Ushikawa. Jadi 2 orang ini mukanya mirip tapi beda nasib gitu. Si Ushikawa ini dia tuh bisa dibilang anak raja, tapi bukan anak raja sih, dia pernah anak raja tapi kerajaannya dia itu lagi dijajah sama kerajaan Heike. Kerajaan Heike ini kerajaan jahat lah, dan kerajaan Heike ini kerajaan yang lagi berkuasa. Jadi dia ini dilarang kemana-mana. Sedangkan Hiyato ini tuh pengamen jalanan. Dia bisa kemana aja, namun tapi ya dia miskin gitu karena dia pengamen jalanan. Kita sambil lihat aja. No, ini Hiyato dan teman-temannya, gambarnya bisa dilihat, gambarnya juga bagus ya. Nah ini Hiyato dan teman-temannya, dia jadi kayak pengemis, bukan pengemis, jadi kayak dibikin sirkus jalanan gitu buat menghidupi kehidupan mereka gitu sehari-hari, buat beli makan, buat beli nasi gitu. Nah itu dia di sehari-hari ini, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan, bukan raja, ratu bisa bilang nih perempuan ini. Dan perempuan ini adalah ibu dari si Ushikawa, ibunya Ushikawa. Jadi si Hiyato ini jadi lagi kencing. Jadi si Hiyato ini diminta bertukar nasib. Jadi contoh, gue jelasin dikit, bukan contoh, gue jelasin. Si Ushikawa jadi Hiyato dan Hiyato jadi Ushikawa, jadi bertukar nasib. Awalnya mereka nolak dong, karena ya gue biasa hidup di jalanan, kok gue jadi harus hidup di rumah mewah. Sedangkan si Ushikawa setuju karena ini permintaan dia. Karena selama ini dia nggak boleh keluar dari kerajaan karena dia dianggap tahanan rumah. Dia ini dijajah, nono. Ini Ushikawa, ini Hiyato. Ini 2 orang yang berbeda, cuman mukanya mirip. Jadi dia harus bertukar nasib. No, masih ya terbitan 2000 ya, jadi kayak hal kayak gini tuh nggak disensor ya. Jokes-jokesnya, gambar-gambar jokesnya kayak gini, jadi kayak gue baca sambil petualangan, cerita anak tapi jenaka banget. Jadi gue bener-bener dapet banyak hal sih dari segi ceritanya. Gambarnya bagus ya, jadi intinya tuh mereka tukeran nasib aja, gimana caranya seorang pengemis yang biasa hidup jalanan harus hidup di kerajaan, tapi dalam catatan dia ini
tahanan rumah gitu, jadi dia nggak boleh kemana-mana semasa hidupnya. Dan orang yang biasanya tahanan rumah selama hidupnya nggak pernah kemana-mana harus jadi pengemis jalanan agar dia bisa bebas ngelakuin apa yang dia mau. Jadi pertukaran ini tuh sesuai concern ya, jadi kayak persetujuan mereka masing-masing, bukan yang ngambil identitas gitu. Nah, semenjak mereka bertukar, itu kehidupannya mulai berjalan, kayak si Yato mulai apa yang mendalami peran sebagai anak rumahan, kayak apa aja yang bisa dia lakuin, dan Ushikawa tuh mulai beradaptasi, cuman agak beda karena Hayato yang biasanya hidup susah tiba-tiba kaya itu jelas lebih enak dibanding orang yang kaya tiba-tiba hidup susah, dia jadi sakit-sakitan. Ya emang dia punya penyakit, cuman dia jadi lebih parah gitu, kayak jalan lama dikit capek kayak gitu-gitu. Itu cuman premisnya aja, karena di dalam sini tuh banyak banget yang diceritain, mulai dari nanti mereka jadi anak biksu, tentara biksu, kayak gitu-gitu, ngelawan kerajaan. Wah, ini ceritanya panjang banget deh, bener-bener sepanjang itu. Dan ini diceritakan dari dia anak-anak sampai dia dewasa. Di sini ini ya tuh udah gede umurnya, udah 12 tahun kalau nggak salah, ini masih 6 tahun, ini 12 tahun. Jadi bener-bener ini tuh perjalanan, gue bener-bener ngebaca perjalanannya Hiyato dan Ushikawa sampai si Hiyato ini yang diakuin sebagai Ushikawa mendapatkan julukan, istilah julukan kebanggaan dari kuil setempat. Nama kuilnya kuil Kurama dari kuil setempat, dan nama julukan itu adalah Sanao itu. Jadi ini bener-bener, jadi volume 1 sampai volume 6 ini nyeritain dia pas masih anak-anak, struggle-nya dia, permasalahannya dia, dengan cara anak-anaknya dia gitu, kekanak-kanakan, dan itu menghibur banget, gue suka banget. Dan di volume 7 ini udah masuk dia dewasa gitu, menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih baru, lebih kompleks, sampai akhirnya ntar ini dia remaja, sorry, dia dewasa dan dia bakal perang gitu. Gue belum sampai ke sana, tapi gue baru review dulu aja karena gue suka banget. Gue bakal baca sampai habis dulu, mungkin nanti pas perangnya bakal lebih seru kali ceritanya ya. Jadi itu aja review gue buat Sanao Yotsune. Gue suka banget, bener-bener lucu, gambarnya juga yang nggak jelek-jelek banget, gambarnya bagus. Pas gambar di hutan ya gambarnya full gitu. Berantemnya ini belum banyak berantemnya, ini masih kayak kehidupan dia di kuil ya, saat masih jadi tentara biksu gitu. Dan rate gua buat komik ini adalah 4,5 dari 5. Gue suka banget, cuman ya seperti tadi gue bilang, total volume dari 2 season itu 51 volume. Kayaknya butuh waktu yang panjang gitu buat gue bisa ngebacanya, dan kalau gue baca kelar dulu baru gue review, ntar gue lupa cerita volume awalnya kayak gimana. Jadi gue review dulu volume awalnya. Ntar yang Genpei War mungkin gue review juga, nyusul gue bedain videonya. Terima kasih yang udah dengerin bacotan gue dalam review Sanao Yotsune ini. Dan buat kalian yang mau beli komik, bisa kunjungin shopee.co.id/dapuk hanya 3 DAPUKKK, atau di tokopedia.com/dapuk hanya 3 DAPUKKK, atau bisa nanya-nanya soal komik di instagram.com/dapuk hanya 1 DAPUK_wibu, atau nanya-nanya di Facebook juga bisa. Gue aktif juga di Facebook karena gue jual beli komik juga di sana, di Davanas Diawul Haq. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih.